para pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, channel yang didesain untuk belajar sepanjang hayat dan berbagi pengetahuan. Ya, dengan cara berbagi pengetahuan itulah kita menciptakan forum untuk belajar sepanjang hayat. Kali ini episode 2 kita mendatangkan narasumber Bapak Didik Suhardi PSD. Beliau adalah staf khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bidang manajemen dan organisasi. Beliau dulu juga pernah menjadi Sekjen Dikbud dan pernah juga menjadi deputi di Menko PM. Dan oleh karena itu kita saat ini sedang berbicara dengan orang yang memang memiliki otoritas untuk berbicara topik kita kali ini, yaitu eh, smart room yang isinya smart board. Karena pemerintah sekarang sedang membagi-bagi smart board kepada semua sekolah di seluruh Indonesia. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suyanto. Sehat, Prof. Amin, kita sehat-sehat dan kembali ke laptop di episode. Gimana Pak Didik? Soal smartboard, bukan soal. Apa artinya bagaimana smartboard dibagi dan dimanfaatkan oleh sekolah, Pak Didik? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita bertemu kembali di Suyanto.id. Terima kasih, Prof. Pada pagi ini kita bisa berdiskusi tentang bagaimana kebijakan di Kementerian Pendidikan dan Menengah. Seperti kita ketahui bahwa di era Bapak Presiden Pak Prabowo, ini ada beberapa program strategis yang sedang dilaksanakan. Pertama, terkait dengan revitalisasi sekolah. Jadi seperti kita ketahui bahwa eh, jumlah sekolah yang ruang kelas yang rusak itu hampir 60%. Mulai dari rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Ya. Oleh karena itu, mulai tahun 2025, Pak Presiden dengan pendekatan kemitraan dan partisipasi masyarakat, kita melaksanakan program revitalisasi ini bukan berbasis kontraktual, tapi berbasis swakelola. Oke. Sehingga dengan demikian harapannya bisa menjangkau lebih banyak. Seperti sekarang tahun 2025 yang kemarin dengan kontraktual itu menjangkau 10.440, dengan model swakelola sampai dengan saat ini yang sekarang sedang berproses, itu kita sudah bisa menaikkan jumlah sasaran menjadi di atas 15.000. Karena apa Pak Didik? Karena swakelola itu lebih murah. Karena swakelola kan unit cost-nya lebih kecil. Ya, ya, oke. Kemudian yang kedua ada partisipasi dari masyarakat, terutama sekolah swasta. Ya, ya, betul. Sekolah swasta itu boleh dikasih 2 atau 3 ruang, atau rehab 4 ruang itu bisa 6 ruang. Ya, betul. Karena mereka ada kontribusi di dalamnya. Nah, inilah kelebihan dari model swakelola yang ini sudah dilaksanakan di kementerian ini sejak tahun 93. Ya, ya, Mulai betul, dari betul. proyek ADB namanya dulu ASDU, Assistance Scheme for Facilities Improvement, sampai dengan matching grant, block grant, dan terakhir artinya sekarang istilahnya bantuan pemerintah. Itu dulu merupakan proses yang menyesuaikan dengan aturan pemerintah. Dan memang ini kelebihan dari model swakelola ini, sehingga ini juga sudah dicontoh oleh negara lain. Misalnya Filipina, Ya. waktu itu Australia juga bantu kita. Waktu saya masih direktur, pemerintah Australia itu karena pendekatan kita swakelola ini, kita pernah mendapatkan grant dari mereka 2 triliun. Ya. Dan ini kelebihan dari swakelola. Dan karena kita dulu baik pelaksanaannya kan,
Kita malah Ya, ditantang untuk menangani betul, bantuan di Kementerian Agama, saya kira Pak Didi. betul, betul. Ya, ini termasuk Kementerian Agama. Kemudian yang kedua dari sisi kesejahteraan guru ya, Pak Prof. Pemerintah juga sudah meluncurkan apa namanya kenaikan tunjangan kemarin yang sudah sampaikan Pak Presiden pada saat Hari Guru dan juga sudah diluncurkan dan sekarang apa yang guru tunjangan sertifikasi untuk swasta yang tadinya hanya 1,5 juta sekarang sudah 2 juta. Nah, Ya. kemudian guru-guru yang masih belum mendapatkan tunjangan sertifikasi juga mendapat tunjangan dari pemerintah. Nah, tunjangan. Jadi perhatian terhadap kesejahteraan guru ini luar biasa sehingga dan sekarang ini guru-guru yang belum ikut apa namanya PPG sebanyak 800.000 guru juga sedang dilatih sehingga nanti kalau sudah ikut PPG maka dia juga punya apa kesempatan untuk akses untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Mhm. Dengan demikian memang kesejahteraan guru ini merupakan bagian dari program strategis nasional yang diharapkan dengan kesejahteraan yang semakin baik, maka komitmen dan juga kualitas pembelajaran ya, itu diharapkan juga semakin meningkat. Nah, Kemudian, integrasi gimana kemudian Pak? smart board gimana Pak Didi? Nah, terkait dengan itu dalam rangka menunjang apa peningkatan mutu pendidikan ya, dan ini sesuai dengan cita bahwa kita akan eh, prioritasnya adalah program Saintek, ya, Sains and Teknologi, maka diharapkan sumber belajar itu bukan hanya dari Bapak Ibu guru, bukan hanya dari tenaga pendidik, tapi juga ada sumber-sumber belajar lain yang itu akan memperluas, memperdalam, ya, eh, apa yang sudah dipelajari di dalam kelas, yaitu dengan teknologi pendidikan atau Ya, smart classroom, ya. ya, Smart oke. classroom yang di dalamnya dilengkapi dengan smart board. Ya. Nah, oleh karena itu, ini menjadi satu paket dalam rangka juga untuk memperkuat pendekatan baru yang sudah dilakukan oleh Mas Menteri, yaitu pembelajaran mendalam atau deep learning yang memang Hmm. itu menuntut siswa dan Bapak Ibu guru untuk lebih apa uh, lebih banyak ya punya referensi ya sehingga Ya, nanti Bapak Ibu guru itu bukan yang sebagai tutor tapi juga bisa menjadi fasilitator, motivator, inspirator yang ini tentu akan lebih banyak menempatkan siswa bukan hanya sebagai objek tapi sebagai subjek pendidikan. Jadi oleh karena itu ini merupakan satu paket program yang itu terintegrasi, jadi bukan hanya uh, sarana prasarana saja yang diperbaiki, tapi juga kesejahteraan guru ditingkatkan, kualitasnya ditingkatkan, termasuk guru-guru yang belum S1, hmm. sekarang di S1 kan job, Ya, nah, di S1 kan ya. secara bertahap, sehingga dari 249 ribu guru atau sekitar 250.000 guru yang belum S1, itu secara bertahap di era Pak Prabowo ini akan insya Allah akan diselesaikan. Jadi kemudian yang berikutnya adalah perbaikan di apa media pembelajaran yang memang ini juga diperlukan oleh sekolah-sekolah kita untuk membantu peningkatan uh, apa namanya meningkatkan kreativitas kita dan sumber belajar dari anak-anak kita. Gitu kok. Ya, saya kira di dalam kerangka pembelajaran, dalam framework pembelajaran mendalam atau deep learning menurut referensi asli dari kampungnya sono, ini kan ada yang disebut dengan apa leveraging digital. Artinya memanfaatkan digital itu penting karena itu menjadi kerangka pembelajaran di pembelajaran mendalam di samping kemitraan, di samping praktek pedagogis, kemudian lingkungan belajar, dan oleh karena itu smartboard itu dikirimkan pada sekolah-sekolah supaya siswa guru bersama-sama di smart room itu bisa akses kepada proses informasi sehingga bisa menjembatani apa yang diketahui siswa itu bisa dilihat dalam dunia nyata secara virtual gitu. Dan Pak Betul. Didi, eh, smartboard itu
Isinya apa saja itu? Bisa diapakan saja itu? Tahu nggak Pak Didi? Ya, jadi nanti smartboard ini akan dilengkapi juga dengan harddisk, Pak, ya, dengan Ya, harddisk dan juga laptop, karena nanti di dalam smartboard ini juga akan diisi dengan materi-materi, ya, bahan ajar, ya, termasuk referensi-referensi, misalnya di SD, nanti melalui rumah pendidikan yang sudah ada di kementerian, ya, maka dari materi-materi itu nanti diseleksi yang berarti yang sekolah SD ya nanti akan mengambil materi-materi yang terkait dengan SD. Yang TK nanti mengambil materi-materi yang terkait dengan TK. Nah, sesuai dengan kebutuhan dari satuan pendidikan. Sehingga nanti eh, di sisi lain rumah pendidikan juga akan diperkaya ya, diperkaya dengan bahan-bahan ajar, termasuk kita juga kerjasama kemitraan dengan masyarakat yang punya apa yang bergerak di teknologi pendidikan ini yang mereka diharapkan bisa berkontribusi untuk mengembangkan materi-materi yang mereka kembangkan untuk bisa di apa dipartnerkan dengan rumah pendidikan sehingga nanti di smartboard ini nanti akan kaya sekali dengan sumber-sumber belajar materi-materi yang akan menunjang pembelajaran di satuan pendidikan di masing-masing. Nah, dalam pembagian smartboard ini pun juga ada kriteria, Pak. oke, apa? Pada prinsipnya seperti BOS lah, Pak. Oke. BOS itu kan prinsipnya semua sekolah berhak mendapatkan BOS. Hmm. Tapi kan ada beberapa sekolah yang memang menolak BOS karena Hmm. mereka merasa bahwa mereka sudah mandiri dari sisi keuangan, dari sisi apa sarana prasarana, ya, mereka sudah. Nah, smartboard ini belum juga begitu, ada kriterianya. Jadi misalnya sekolah-sekolah yang memenuhi syarat, ya tentu akan mendapatkan. Tapi yang belum memenuhi itu harus kita utamakan, ya. Ya. Sehingga prinsipnya bahwa semua sekolah punya hak untuk mendapatkan ini. Karena ini program untuk keseluruhan sekolah. Tetapi sekali lagi ini ada kriteria yang ditentukan. Termasuk sekolah-sekolah yang sudah mampu, tentunya juga mereka bisa menolak atau tidak menerima program ini karena memang secara fasilitas mereka memang sudah punya Pak Walid. Ya. Ya, Gitu. jadi terminologinya jangan menolak. Mereka Ya, bisa untuk eh, tidak menerima, tapi hmm, diserahkan kepada yang lebih membutuhkan, saya kira. betul, betul Dan Pak. oleh karena itu sekolah-sekolah yang sudah di atas standar nasional, sekolah-sekolah swasta yang hebat-hebat, yang kalau apa bermitra aja dengan Harvard, dengan PBB, dengan Hmm. Ya, negara-negara OECD, itu saya yakin dia bahkan smartboardnya sudah dimiliki beberapa tahun yang lalu saya kira ya, mereka. mungkin dia malah bukan hanya satu, tapi mungkin di setiap kelas sudah ada smartboard-nya. Ya, ya itu Ya, baguslah kebijakan seperti itu. ya, Kan ya, itu yang apa? Yang dari syarat ke keberadaan resourcesnya. Tapi dari syarat misalkan saja kalau tidak memenuhi syarat backbone internetnya, itu solusinya gimana ya Pak Didi? Yang sekolah-sekolah yang di pedalaman yang tidak bisa akses internet, smartphone kan nggak bisa jalan di situ. ya, betul Pak. Jadi ini ada tiga kriteria ya. Satu, kriteria sekolah yang ada internetnya, ada fasilitas listriknya. Hmm. Itu paketnya beda. Kemudian sekolah ada listrik, ada nggak ada internet. Ya, kemudian yang ketiga paket sekolah yang tidak ada listrik dan tidak ada internet. Nah ini masing-masing ada paketnya. Dan itu dilengkapi dengan apa namanya ada apa internet yang nanti disediakan oleh PLN ya. Kemudian juga ada hard disk, ada laptop, yang itu nanti kita sedang persiapkan itu Pak, karena memang ini sedang diproses, yaitu pengadaan laptopnya dan juga hard disk, termasuk juga kerjasama dengan PLN untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah yang nggak ada listrik, ya nggak ada internet itu nanti bisa, termasuk nanti ini yang akan dilakukan oleh PLN terhadap sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah terluar, terisolir, yang terter itulah, yang itu memang menjadi prioritas yang harus menjadi satu paket dari kebijakan ini. Jadi ada tiga paket itu. Ya, artinya yang belum bisa akses internet itu akan diusahakan supaya Betul,
ada Betul, Pak. dibangun infrastruktur internet Ya, itu. betul. Ya, jadi ada yang berbasis apa web, ya, ada yang berbasis ini offline. Jadi tidak menggunakan eh, apa namanya sarana infrastruktur itu kita sediakan tersendiri. Oke, baik. Ya. Saya kira kita sudah mensosialisasikan smartboard dan program Ya. kesejahteraan guru di dalam diskusi ini. Hmm. Mudah-mudahan para guru tetap semangat untuk mengajar dengan pendekatan baru pembelajaran mendalam, disertai dengan difasilitasi smart room dengan smartboard di dalamnya. Terima kasih Pak Didik atas Oke. kehadiran. Kita ketemu lagi minggu depan atau kapan-kapan saja. Mudah-mudahan kita selalu bisa menginspirasi para guru kita. Terima kasih Pak Nih, Didik. ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rob. Semoga selalu sehat Sama-sama. walafiat.